Kenalkan, sebelumnya nama saya Nilugi Dinifitri dengan NIM akhir 110. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma ASTAR. Jadi algoritma ASTAR ini merupakan salah satu algoritma pencarian rute terpendek yang merupakan perkembangan dari algoritma BFS dengan berbagai modifikasinya sehingga menghasilkan hasil yang lebih optimal dari algoritma BFS atau Breadth First Search. Dan algoritma ini biasa digunakan dalam peta atau maps, hingga juga dalam game. Kemudian untuk kelebihannya, jadi bisa dilihat pada ilustrasi berikut, algoritma ASTAR digambarkan dengan titik-titik berwarna biru dan algoritma pencarian yang lain seperti BFS itu digambarkan dengan titik-titik berwarna merah. Jadi algoritma ASTAR itu akan mendeteksi area secara keseluruhan, kemudian baru akan menentukan rencana rute tercepat, sehingga mendapatkan rute yang paling optimal, yang paling efektif, dan juga tercepat. Namun kelemahan dari algoritma ASTAR ini adalah memakan waktu yang relatif lebih lama dalam prosesnya. Kemudian kita masuk ke terminologi dasar. Pertama ada starting point yang diartikan sebagai uh, posisi awal. Kemudian ada A, yaitu simpul yang sedang dijalankan. Kemudian ada simpul atau node dalam bahasa Inggrisnya, yaitu penanda sebagai representasi dari area tersebut. Lalu ada open list dan close list. Jadi open list adalah node yang akan diakses selanjutnya atau node yang kemungkinan diakses selanjutnya sebagai rute. Selanjutnya ada close list. Close list ini perbedaannya dengan open list adalah simpul sebelum A yang merupakan bagian dari jalur terpendek. Jadi close list ini merupakan jalur yang jalur yang terpendek. Selanjutnya ada harga, yaitu nilai yang diperoleh dari penjumlahan simpul, penjumlahan nilai dari simpul atau node. Kemudian ada simpul tujuan dan juga halangan yang merupakan atribut yang menyatakan bahwa simpul tidak dapat melewati A atau simpul tidak dapat dilalui oleh node A. Kemudian kita masuk ke persamaan fungsi algoritma ASTAR seperti pada slide, yaitu fungsi evaluasi, Gn merupakan nilai rute terpendek dari node ke node n, Hn merupakan perkiraan biaya dari node n ke akhir. Kemudian kita masuk ke simulasi ASTAR, jadi nilai dari Hn bisa kita lihat pada slide, dan diagramnya bisa kita lihat juga pada slide. Kita masuk ke langkah pertama. Pada langkah pertama ini, kita langsung saja masukkan S ke close list karena pada starting point ini hanya terdapat satu node saja. Jadi pada S ini kita akan kita akan mendapatkan open list yaitu A, B, dan C. Dan A, B, dan C ini akan kita bandingkan nilai dari fungsi evaluasinya yang bisa dilihat pada slide. Lalu kita akan dapatkan nilai terkecil yaitu C. Sehingga C akan dimasukkan ke dalam close list seperti pada slide. Jadi kita akan dapatkan close list S dan C, dan kita akan dapatkan open list A, B, F, dan H. Lalu kita bandingkan lagi open list-nya dan mencari nilai terkecil, dan didapatkan nilai terkecilnya yaitu A, sehingga A akan dimasukkan ke dalam close list. Jadi setelah A dimasukkan ke dalam close list, A akan membuka untuk dari A, kita akan mendapatkan kemungkinan rute selanjutnya yaitu G. Jadi G dimasukkan ke dalam open list. Kemudian kita bandingkan lagi. Kita dapatkan dari open list BFHG, kita dapatkan base node-nya yaitu F. Maka F dimasukkan ke dalam close list. Jadi tersisa open list-nya yaitu B, G, dan H. Kemudian kita bandingkan kembali untuk B, G, dan H. Jadi untuk B, G, dan H tersebut, kita akan masukkan H terlebih dahulu, karena nilai H itu termasuk nilai yang paling kecil. Itu. Kemudian barulah kita masukkan B. Jadi kita dapatkan close list-nya S, C, A, F, H, dan B. Kemudian dari close list tersebut, kita dapatkan kembali
node yang kemungkinan menjadi rute, yaitu E, M, dan G. Di mana nilai masing-masing dari E, M, dan G dapat dilihat pada slide, dan kita bandingkan nilai yang terkecil, yaitu E. Jadi E akan dimasukkan ke dalam closed list. Jadi kita dapatkan closed list-nya S, C, F, A, H, B, dan E. Tersisa open list G dan M. Kemudian kita bandingkan nilai dari G dan M. Bisa kita lihat nilai G lebih kecil dari M, maka G merupakan base node. Nah, karena G ini merupakan akhir, karena dia tidak ada rute lagi setelah G, maka G ini merupakan goals. Jadi, di sini kita bisa menemukan rute tercepatnya atau hasil akhir rute tercepat. Jadi, dari close list yang sudah kita tentukan tadi, yaitu S, C, A, F, H, B, dan E, kita bisa lihat, kita bisa dapatkan hasil rute pertama dari S ke C, kemudian kita tidak mungkin kembali ke A, jadi kita lanjutkan ke rute F, ke node F, kemudian ke H. Selanjutnya dari H, pada close list ada B, namun kita tidak bisa kembali ke B, jadi dari H ke E, dari E ke G. Jadi kita dapatkan hasil akhirnya merupakan SCFHEG dengan jarak total 75 km. Berikut adalah contoh kode program dari algoritma ASTAR, di mana pertama dideklarasikan fungsi dari ASTAR lebih dahulu dengan open list dan close list yang akan di looping sampai tidak ada atau tidak ditemukan lagi node pada rute tersebut. Jika open yang merupakan kosong, maka akan jadi gagal. Algoritma ASTAR-nya gagal. Dan di sini ditambahkan else yang akan menentukan base node dari open node yang sudah ditentukan, dan else if ini juga akan menambahkan base node dari open list, maksud saya. Base node dari open list akan ditambahkan ke closed list sampai akhirnya menemukan rute yang paling efektif atau rute tercepat. Baik, sekian penjelasan algoritma ASTAR dari saya. Berikut adalah referensi materi untuk algoritma ASTAR ini. Terima kasih.